Oke, kita mulai ya adik sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif ya. Model untuk soal paket satunya ya. Nah, adik sekalian ini sedikit perkenalan tentang biodata diri saya. Adik bisa baca di situ. Nama saya lengkapnya Danu Hadi Berata. Adik boleh panggil Pak Danu boleh, Mas Danu boleh. Dan ini berikut adalah pengalaman saya selama saya terlibat dalam dunia perbimbingan ya, dan juga saya juga pernah ngajar di beberapa sekolah. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita langsung saja ke materi yang mau kita bahas hari ini ya. Jadi kita mulai dari soal yang pertama di paket satu ini. Jadi Videonya kata nggak bisa kunci. karena nggak tahu kenapa Jadi adik-adik sekalian, kamera kita aku bisa aku kok ada suaranya Mbak, itu muncul ya Mbak. Halo, halo. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi adik-adik sekalian bisa lihat di sini ya. Kita punya soal 2x pangkat min 2 kali y pangkat 3 kali z dibagi x pangkat 2 kali y pangkat min 3 kali z pangkat min 1. Kalau dilihat dari pilihan jawabannya, dia minta semua pangkatnya dalam bentuk pangkat positif. Sehingga yang kita pindahkan, kata kuncinya adalah yang pangkatnya lebih kecil. Ya. Jadi kalau begitu 2 tetap kita buat di atas, X pangkat min 2, di sini ada X pangkat 2, berarti min 2-nya turun ke bawah, ya. Jadi plus 2, kemudian di sini ada Y pangkat min 3, ada Y pangkat 3, min 3-nya naik ke atas jadi plus 3 di sini. Kemudian di sini ada min 1, tidak tulis ini berarti pangkat 1. Jadi min 1-nya naik ke atas jadi plus 1. Sehingga kita bisa lihat di sini hasil akhirnya adalah 2Y pangkat 6 kali Z pangkat 2 dibagi X pangkat 4. Ya, jadi ketemulah jawabannya ya, yaitu C. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini adik-adik sekalian sebenarnya bisa sudah terlihat di sini, yaitu bahwa urutannya ini terbalik ya di pertanyaannya. Jadi awalnya kan 123 min 45 XY. Di sini pertanyaannya 135 XY min 369 ya. Jadi kalau di sini urutannya terbalik, tinggal kita lihat aja hubungannya. Ya, kalau mau lihat angka dengan angka bisa, yang ada variabel dengan variabel juga bisa. Jadi sudah ketahuan, ini dikali 3 ya. Nah, berarti kalau begitu karena urutannya terbalik, kita kali minus 3 biar sesuaikan langsung dengan pertanyaannya. Jadi kita nggak perlu repot gitu ya, harus mengubah-ubah. Kita kali dengan minus 3, kita akan dapatkan langsung kita balik di situ menjadi 135 X dikurangi 369 sama dengan minus 51. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi nomor 2 ini masih mudah ya. Jadi bentuknya tidak rumit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini adalah tentang teori himpunan. Jadi kita diminta untuk menganalisis teori himpunan. Jadi bagaimana cara mengerjakannya ya, jadi harus tahu dulu ya definisi A irisan B, ya kemudian A gabung B, A minus B, ya A irisan B komplemen, A gabung B komplemen, A minus B komplemen, ya itu harus tahu dulu definisi-definisinya ya. Kalau dia sudah tahu itu, maka nanti ngerjakan soal ini jadi lebih mudah. Jadi caranya gimana? Kalau kita lihat ini ada 3 buah himpunan. Nah, kita lihat yang A dengan B dulu. A dengan B ini kelihatannya dia beririsan. Jadi kita curiganya kita cari dulu A irisan B-nya. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Terus juga kita bisa lihat B dengan C juga beririsan. Oh, berarti kalau gitu kita hitung juga B irisan C-nya. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, berarti kalau begitu dari lihat gambarnya di sini kita sudah bisa simpulkan langsung apa itu? Yaitu tinggal kita gabungkan A irisan B dengan B irisan C. Ya. Jadi kita gabungkan, kita akan dapat di situ gambarnya menjadi seperti gambar yang diminta. Ya. Jadi dengan demikian jawabannya harusnya adalah A irisan B gabung B irisan C. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Mudah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi sekalian, di sini ada garis L, persamaannya diketahui 2X plus 3Y sama dengan 7. Dia memotong sumbu X di C,0 dan sumbu Y di 0,D. Maka C plus D-nya ada berapa? Oke, jadi ini soal yang tidak terlalu sulit karena dia hanya menerjemahkan. Ingat kata kuncinya ketika dia memotong sumbu X,
ya, itu berarti dibalik ya, Y-nya sama dengan 0. Maka di situ koordinatnya adalah C sama C, 0. Ya, jadi X-nya diganti C, Y-nya diganti 0. Maka kita akan dapat proses perhitungannya menjadi 2C ditambah 3 kali 0 sama dengan 7. Berarti 2C saja sama dengan 7, C-nya berarti 7/2. Ya, sebaliknya juga begitu. Kalau dia memotong sumbu Y di titik 0, D, artinya apa? X-nya diganti 0, ya, Y-nya kita ganti D. Maka kita akan dapat 2 kali 0 tambah 3 kali D sama dengan 7. 3D-nya sama dengan 7, berarti D-nya adalah 7/3. Jadi dari sini yang ditanya adalah C plus D, kita bisa hitung 7/2 tambah 7/3. Kita samakan penyebutnya jadikan per 6 KPK-nya. Berarti kita akan dapat 7 kali 3 ketemu 21 dan 7 kali 2 ketemunya adalah 14. Jadi kalau kita jumlahkan 35/6, kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 5/6. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, mudah ya. Yuk, lanjut lagi adik-adik sekalian, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada X plus 2Y plus 5Z sama dengan 8, kemudian ada 2X min Y sama dengan 11. Pertanyaannya nilai dari X tambah Z-nya adalah berapa? Nah, di dalam teori matematik kalau kita punya 3 variabel, itu minimal kita harus punya 3 persamaan, Dek. Masalahnya di sini kita hanya punya 2 persamaan dengan 3 variabel. Maka bentuk ini tidak akan mungkin bisa kita selesaikan kalau dia bukan bentuk yang istimewa. Ya, jadi kita harus curiga bahwa kedua ini bisa kita operasikan langsung. Kan pertanyaannya adalah X ditambah Z. Jadi biar kita dapat X ditambah Z, bagaimana caranya? Nah, ternyata nanti adik-adik sekalian caranya adalah persamaan yang kedua kita kali 2, persamaan yang pertama kita kali 1. Ya. Nah, kalau kita kali 2 jadinya apa? 4X min 2Y sama dengan 22. Ya. Nah, ini cara menulisnya juga harus dibuat sejajar ya. Biar kita ketika harus mengoperasikannya tidak bingung. Ya, cara nulisnya. X tambah 2Y plus 5Z sama dengan 8. Nah, ini kita jumlahkan. Ya. Jadi ada min 2Y plus 2Y berarti di sini hilang ya. Habis ya. Maka kita akan dapat 5X tambah 5Z sama dengan 30. Kedua ruas kita bagi 5, kita akan dapatkan X tambah Z-nya sama dengan 6. Jadi ketemu jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Fungsi H itu didefinisikan sebagai Hx sama dengan akar dari A minus X per 2. Dengan H di titik 6 sama dengan 2. Pertanyaannya domain fungsi H-nya itu adalah berapa? Ya, jadi untuk menyelesaikan soal ini ya, X-nya kita ganti dengan 6 ya, kemudian Hx-nya kita ganti dengan 2 untuk cari nilai A. Pertama kali begitu dulu. Nah, setelah ini untuk tahu fungsi Hx-nya seperti apa. Karena di situ masih ada variabel A ya. Oke, kita gantikan 2 berarti sama dengan akar dari A minus 6/2. Karena X-nya diganti 6, Hx-nya kita ganti dengan 2 tadi. Ya. Maka kita agar bisa kita cari nilai A-nya, kita kuadratkan kedua ruas. 2 kuadrat sama dengan ya A-3 kuadrat ya. Kenapa? Karena 6 bagi 2 kan 3 ya. Jadi langsung kita jadi angka 3 saja. Kalau kita kuadratkan berarti ini akarnya hilang, yang sebelah kanan kuadrat jadi 4. Sehingga A-nya saja adalah min 3-nya kita geser ke kiri. Berarti A-nya adalah 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi sebenarnya menggeser itu tidak ada ya konsepnya di matematik ya. Tapi ini hanya untuk kita saja, tapi jangan keterusan sampai di bangku kuliah ya. Nanti kamu tidak diprotes sama dosenmu ya. Jadi kita terima sementara untuk kita mempermudah untuk mencari biar cepat aja ya. Yang ada itu sebenarnya adalah hukum kanselasi ya. Jadi kalau kiri ditambah 3, kanan tambah 3. Kiri kurang 3, kanan kurang 3. Kiri kali 2, kanan kali 2. Gitu ya, itu namanya hukum kanselasi ya. Tapi untuk memudahkan biar kita cepat aja ya dalam menghitung sementara kita terima. Tapi ingat jangan dibawa sampai ke bangku kuliah. Nanti tidak diprotes oleh dosenmu ya. Jadi A-nya ketemunya adalah 7. Oke, berarti Hx-nya adalah sama dengan 7 dikurangi X per 2. Ini adalah fungsi Hx-nya. Nah, dari sini karena yang ditanya adalah domain, berarti apa? Yang di dalam akar itu harus non negatif. Kan gitu ya. Kita akan belajar ya kalau kita punya bentuk fungsi, bentuk akar yang di dalam akarnya harus non negatif agar dia bisa terdefinisi. Ya. Berarti 7 min X per 2 itu lebih besar sama dengan 0.
Berarti dari sini kita akan dapat min X per 2 saja lebih besar sama dengan min 7. Ya, kita geser ke kanan. Ya. Kemudian kita kali dengan min 2 karena saya tidak suka bekerja dengan bentuk pecahan. Ingat kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, jangan lupa tandanya dibalik. Ya, dibalik. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 14. Sehingga ketemulah jawabannya yaitu adalah yang D. Oke, itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Kita punya barisan geometri X2, Y sama 72. Ya, X dan Y itu adalah bilangan positif, maka hasil dari 6X plus Y-nya adalah berapa? Ya, jadi kita bisa gunakan rumus suku tengah boleh ya. Jadi kita cari Y-nya dulu. Kenapa? Karena di situ ada 2 dan 72 yang diketahui. Ya, jadi kita anggap Y-nya adalah suku kedua, 2-nya suku pertama, 72-nya adalah suku ketiga. Jadi kita gunakan rumus U tengah dikuadratkan sama dengan U1 kali U3. Jadi Y kuadrat sama dengan 2 kali 72. Ya, Y kuadratnya berarti ketemunya 144. Ya, nah, di situ ada catatannya, X dan Y itu bilangan positif, maka Y kuadratnya langsung kita ubah jadi 12 pangkat 2. Ya, walaupun sebenarnya jawabannya harus plus minus 12, tapi dalam kasus ini, karena sudah didefinisikan X dan Y-nya bilangan positif, boleh kita tembak langsung Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Ya, jadi pangkat 2-nya kita coret, ketemulah Y-nya 12. Kalau Y-nya ketemu 12, maka kita bisa cari X-nya. Ya, caranya gimana? Kita lihat 2 ke 12 itu kali 6. Ya, berarti untuk mencari X kebalikannya karena suku sebelumnya kita bagi 6. Jadi mencari X itu adalah ya, itu tinggal 2 dibagi 6. Ya, karena R-nya 6 kan tadi ya. Kita sudah hitung ya. Berarti dia jawabnya adalah X sama dengan sepertiga. Jadi ketemu X-nya sepertiga. Sehingga dari sini kita bisa hitung 6X ditambah Y itu adalah 6 kita kali sepertiga, kita tambah dengan 12. 2 ditambah 12 ketemunya 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, good. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya segitiga, dua buah segitiga yang sebangun. Ada ABD dan CDB. Ya. Nah, dan masing-masing itu siku-siku di D. Ya. Nah, di sini diketahui segitiga ADB, siku-siku di D, luasnya 9/2, dan panjang CD itu selalu 2 kali panjang dari AD. Jika perbandingan panjang CD terhadap ED adalah 3/4, maka koordinat dari titik E itu adalah berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, untuk mencari ini ya, kita harus tahu pertama ya koordinat titik D-nya dulu. Ya. Jadi kita misalkan panjang AD itu sama dengan panjang BD, itu sama dengan X. Kenapa bisa begitu? Karena dia siku-siku sama kaki. Ya, tandanya sama. Oke, jadi dari sini kita bisa dapat luas segitiga ABD dari rumusnya itu adalah setengah kali X kuadrat sama dengan 9/2. Karena sama-sama penyebutnya 2, berarti kita bisa coret. Sehingga kita dapatkan X kuadrat sama dengan 9, dan X-nya langsung kita ambil nilainya 3. Sekali lagi, ini sebenarnya harusnya plus minus 3. Tapi karena kita bicara di sini adalah sistem koordinat, gitu ya, ya dan ini adalah bicara luas, maka tidak mungkin yang diambil X-nya adalah negatif. Pasti yang positif, yaitu 3. Berarti dengan kata lain, koordinat D itu adalah 3 titik di sebelah kanan min 2. Yang Y-nya sama. Kenapa? Karena dia sejajar. Jadi tinggi Y-nya sama. Sehingga dari sini kita akan dapat 3. Ya, 3 langkah ke kanan dari min 2,0 itu adalah 1,0. Itulah koordinat D-nya. Oke. Nah, setelah itu ya diketahui di situ kita gunakan informasi yang diketahui bahwa panjang CD itu adalah 2 kali panjang AD. Ya. Berarti kalau panjang AD-nya adalah 3 satuan panjang, sudah diketahui di situ X-nya 3 ya. Maka kita akan dapat panjang CD-nya adalah 6 satuan panjang. Jadi SP itu maksudnya adalah satuan panjang. Ya. Nah, dari sini diperoleh koordinat titik C itu dengan mudahnya kita akan dapat adalah 1,6. Ya. Kenapa 1,6? Jadi bisa kita lihat di sini. Ini kan adalah 1,0. Jadi yang sama ini adalah X. Jadi kalau dia vertikal seperti ini, yang sama adalah titik X-nya. Ya, Y-nya yang berubah. Ya, karena di sini adalah 1,0 posisi D-nya, berarti posisi C-nya itu adalah 6 titik di bawah 0. Ya, berarti minus 6. Maka dengan demikian koordinatnya adalah 1,6. Oke. Nah, sekarang kita gunakan informasi terakhir adalah CD banding ED.
itu adalah 3/4. Maka dari sini kita akan dapat ED-nya itu bisa kita nyatakan sebagai 4/3 kali CD. Yang mana CD-nya tadi sudah kita hitung adalah 6 satuan panjang, kita akan dapat nilainya adalah 8 satuan panjang. Nah, posisi titik E, ya, sekali lagi, posisi titik E itu adalah di sebelah kanannya. Ya, berarti kalau begitu, kalau D-nya 1,0, mencari E-nya itu adalah apa? 8 satuan di sebelah kanannya. Ya, Y-nya tetap 0. Berarti kalau begitu jawabannya adalah 1 tambah 8, 9. Berarti koordinat dari titik E adalah 9,0. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya cara mencarinya. Udah kan? Yuk kita lanjut ke fungsi berikutnya. Jadi ini cuma analisis fungsi biasa. Diketahui GFA sama dengan 5, maka nilai A-nya harus berapa. Jadi ini bacanya dibalik. Ya. Jadi bacanya dari luar dulu. Kita baca dari G-nya. G berapa yang nilainya 5? Kita lihat di fungsi G. Yang nilainya 5 adalah yang ini. Berarti di sini adalah 0. X-nya 0. Berarti kalau begitu kesimpulannya yang di dalamnya FA-nya itu harus bernilai 0. Makanya saya tulis di sini G0 sama dengan 5. Jadi FA-nya itu harus bernilai 0. Sekarang tinggal lihat ke Fx-nya. Yang nilainya 0 berapa? Yaitu X sama dengan 2. Berarti kalau gitu A yang di dalamnya itu adalah sama dengan 2. Itu kesimpulannya. Jadi bacanya dari luar ke dalam. Ya, jangan dibalik. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Good. Lanjut ke soal berikutnya. Segitiga ABC mempunyai panjang AB sama dengan 4, AC sama dengan BC sama dengan akar 5. Pertanyaannya sin B-nya adalah berapa? Nah, untuk menjelaskan soal ini kita buat ilustrasinya dulu ya. Dia adalah sama kaki ya, di mana panjang AC dan BC-nya sama yaitu akar 5. Kemudian AB-nya itu diketahui adalah 4 cm. Karena dia sama kaki, maka ketika saya tarik garis lurus dari C ke yang memotong ruas garis AB, dia pasti tegak lurus juga di sini. Nah, maka titiknya D. Sehingga ini akan menjadi 2 sama panjang. Jadi BD dan AD-nya menjadi 2 cm. Pertanyaannya apa? Sinus B. Ya, berarti kita butuhnya adalah CD per BC. Ya, maka kita cari dulu CD-nya. Kita pakai apa? Pitagoras. Mencari CD-nya itu adalah CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Ya, akar 5 dikuadratkan dapatnya 5, kemudian 2 dikuadratkan ketemunya 4. 5 kurang 4 ketemunya 1, berarti panjang CD saja akar 1 yaitu 1. Jadi dengan demikian kita peroleh bahwa sin sudut B-nya itu adalah 1 per akar 5. Kita kalikan akar sekawan, akar 5 per akar 5, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1/5 akar 5. Jadi ketemulah jawabannya yaitu A. Oke, mudah kan? Yuk, lanjut ke soal berikutnya. Fungsi f itu didefinisikan sebagai fx sama dengan 9 min x kuadrat dengan x anggota R. Ya, nilai dari f3 dibagi f0 tambah f3 itu berapa? Jadi kata kuncinya kita hitung satu-satu dulu nih, Dek. Pertama hitung f0 dulu. Apa arti f0? Berarti x-nya diganti 0. 9 kurangi 0 kuadrat ketemu 9. Kemudian langkah kedua cari F3. Ya, X-nya kita ganti 3. 9 min 3 kuadrat adalah 9. Hasilnya 0. Kemudian baru kita hitung FF3. Apa artinya FF3? F3-nya 0 berarti yang dicari sebenarnya adalah F0. Balik lagi berarti nilainya sama dengan 9. Sehingga dari sini kita akan peroleh hasil akhirnya adalah FF3 dibagi F0 ditambah F3 itu adalah 9 dibagi 9 kita tambah 0. 9 bagi 9 ketemu 1, 1 tambah 0 ketemunya 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah kan? Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya. Jika N adalah banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan 4X min 7 lebih dari 9 dan min 2X tambah 4 sama lebih besar dari X, maka nilai N-nya adalah sama dengan berapa? Jadi karena di sini dan berarti dia harus memenuhi kedua-duanya. Kita selesaikan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama 4x min 7 lebih dari 9. Ya, artinya min 7-nya kita geser ke kanan, berarti 4x-nya lebih besar dari 16.
Jadi X-nya lebih besar dari 4. Kita anggap ini pertidaksamaan yang pertama. Dan HP-nya yang memenuhi karena dia bilang lebih dari 4, itu berarti dia mulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya. Terus langkah kedua adalah kita cari penyelesaian min 2X ditambah 4 lebih dari X. Ya. Nah, min 2X-nya geser ke kanan, berarti 4 lebih dari 3X. Artinya apa? X-nya kurang dari 4/3. Kalau kedua ruas kita bagi dengan 3. Ya. Jadi kalau bilangan bulat, berarti karena dia lebih kecil dari 4/3, angka terkecilnya pasti 1. Ya, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat dari kedua HP, dia tidak punya unsur yang sama sekali. Karena tidak memiliki unsur yang sama, berarti kita bisa katakan tidak ada N yang memenuhinya. Dengan kata lain, yang memenuhi itu adalah himpunan kosong. Jadi dengan demikian nilai N itu adalah 0. Karena tidak ada N yang memenuhi sama sekali. Oke, paham ya? Oke, good. Lanjut ke soal berikutnya. Jika A dan B memenuhi persamaan, AX ditambah 1 dikali min X tambah B sama dengan min X kuadrat min 3X min 2, maka nilai A plus B-nya adalah berapa? Jadi kata kuncinya di soal ini adalah kita kalikan dulu yang di bentuk sebelah kiri. Ya, sampai kita ketemu bentuk paling sederhananya. Ya, jadi kalau kita kalikan nanti akan ketemu hasilnya adalah min AX kuadrat plus AB min 1X ditambah B. Berarti dari sini kesimpulannya min 1 sama dengan min A, min 3 sama dengan AB min 1, min 2 sama dengan B. Itu kesimpulannya. Nah, jadi nanti cara nyarinya kalau kita ingin mudah, ya tinggal ambil yang depan sama belakang. Yang tengah pasti menyesuaikan. Kalau tidak, berarti ada yang salah di soalnya. Bukan urusan kita. Ya, jadi kalau begitu yang kita bisa simpulkan di situ adalah min A sama dengan min 1, ya berarti A-nya sama dengan 1, dan yang terakhir yang ujungnya B sama dengan min 2. Jadi dengan demikian 1 ditambah min 2 hasilnya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang diagram alir. Ini kalau di matematik namanya diagram alir. Jadi mulai ya inputkan nilai A, B, A-nya itu memenuhi, B sama dengan A minus 3. Jika dia lebih dari 4 maka analisisnya ke ya. Kalau tidak lebih dari 4 maka dia masuk ke tidak ya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di situ inputan awalnya A-nya sama dengan 6. Kita proses. Berarti B-nya adalah 6 kurangi 3, yaitu 3. Maka jelas nilai B ini kurang dari 4, bukan lebih dari 4. Berarti kita pakai yang alur tidak. Alur tidaknya berarti kita pakai C sama dengan 2B minus A. Ya, B-nya kita ganti dengan 3, dapatlah 6 dikurangi 6. Berarti 0. C-nya adalah 0. Nah, apakah B kurang dari C? B-nya 3, C-nya 0. Berarti B-nya itu tidak, berarti kita pakai yang tidak, bukan yang ya. Karena jawabannya dia harusnya justru lebih kecil, bukan lebih besar. Ya. Berarti kalau begitu kita pakai yang D sama dengan A plus B. Ya, jadi dari sini kita akan dapat A-nya 6, B-nya 3. Berarti D-nya adalah 9. Jadi dengan demikian nilai D yang memenuhi adalah yang C, 9. Oke? Mudah kan? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui barisan aritmetika berikut 73, 7, 11 sampai 71. Pertanyaan di situ beda dari barisan tersebut adalah 4, suku ke-8-nya sekian dan seterusnya ya. Nah, sekarang mari kita analisis adik-adik sekalian. Bagaimana cara menganalisanya? Jadi diketahui pada barisan tersebut adalah U1 sama dengan A-nya 3, kemudian bedanya adalah 4. Ya, karena di situ sudah didefinisikan bedanya 4 berarti nomor 1 benar. Kemudian yang kedua adalah lihat nomor 2-nya. Ya. U8 berarti suku ke-8 berarti U8 sama dengan 35. Yang ngitung U8 rumusnya adalah A plus 7B. A-nya 3, B-nya adalah 4. Berarti 7 dikali 4, 28. Ketemunya 31 salah. Jadi kalau udah nomor 1 benar, 2 salah, maka jawabannya pasti 1, 3. Adik-adik nggak usah lanjutkan. Ya. Jadi jawabannya sudah pasti 1, 3. Oke. Yuk
Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu X adalah bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan 2X ditambah 3 kurang dari 4. Ya, berapa banyak dari 4 bilangan berikut yang benar. Ya. Jadi tinggal kita proses saja, 3-nya kita geser ke kanan. Kita akan dapat 2X kurang dari 1, berarti X-nya kurang dari setengah. Jadi nomor 1 sudah benar. Ya. Terus nomor 2, hanya ada 2 nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Karena di situ tidak didefinisikan X-nya itu bilangan bulat atau bilangan spesifik. Dia bilang X itu bilangan real. Jadi kalau dia kurang dari setengah, ada banyak, tak berhingga banyaknya X yang memenuhi. Yang penting dia kurang dari setengah. Karena tidak ada batasannya di situ. Sehingga karena poin 2-nya salah, berarti jawabannya masih 1, 3. Kita nggak usah cek. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik sudah ketemu kayak begini, harus berani ngambil keputusannya, walaupun bisa dicek. Tapi karena kalau kamu cek terus, malah nanti waktumu terbuang percuma, ya. Jadi harus berani ngambil keputusan. Oke, kita lanjutkan jawaban soal berikutnya. Segi 4 ABCD adalah trapesium sama kaki. Berdasarkan informasi di atas, tentukan setiap penantian berikut benar atau salah. Kita gambarkan dulu, biar kita tahu gambarannya trapesium sama kaki itu gimana sih. Dia punya 2 buah garis sejajar, kemudian dia punya 2 buah garis sejajar, betul ya? Gambarnya seperti ini. Terus dia punya 1 simetri lipat ya, kemungkinan itu di tengah sini. Ya, jadi nanti silakan diidentifikasi yang lainnya ya. Nah, di sini dia katakan ABCD mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Ya jelas ya. Sudut yang sama besar itu adalah sudut A sama dengan sudut B serta sudut C sama dengan sudut D ya. Oke, jadi ini benar. ABCD memiliki 2 simetri lipat, maka jelas ini yang salah. Tadi sudah katakan ini dia hanya punya 1 simetri lipat. Gitu ya. Terakhir yang ketiga, ABCD memiliki sepasang sisi yang sejajar. Ini juga benar, yaitu AB dan DC, dia sisi yang sejajar. Oke, itu jawabannya. Terus kita lihat ke soal berikutnya, F dan G memenuhi nilai sebagai berikut. Hubungan antara kuantitas P dan Q. Jadi kita mau cari G0F1. Bagaimana cara menentukan G0F1? Kita masukin 1 ke F dulu. Ya, jadi di sini kita lihat yang 1. Oke, ketemunya berapa? Nah, ya jadi F1 di situ, kita lihat di F. F1 adalah 0. Berarti yang kita cari adalah G0. G0 itu berapa? Minus 1. Nah, P-nya nilainya min 1, Q-nya juga nilainya min 1. Berarti kalau begitu kesimpulannya apa? Dia sama dengan. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah kan? Oke. Good. Ya, soal berikutnya adik-adik sekalian kita lihat di soal ini diketahui Y sama dengan seperti X. X itu adalah bilangan genap positif, apakah Y lebih dari 0? Itu yang mau kita jawab. Ingat pertanyaannya adalah kalimat terbuka. Kenapa terbuka? Karena jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Yang penting kita bisa menyimpulkan ya atau tidaknya itu. Oke? Nah, sekarang kita gunakan informasi pertama ketika T itu bilangan real. Ya. Ya. Ketika T-nya itu bilangan real. Nah, sekarang kita ambil yang pertama T-nya real positif. Kalau dia positif berarti Y-nya lebih dari 0. Benar. Tapi ketika T-nya itu adalah 0 nilainya, dia tidak terdefinisi. Tapi ketika T-nya saya ambil real negatif, dia menjadi kurang dari 0. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Yang benar itu kalau jawabannya positif, ya positif semua. Berapapun nilai T yang kita gantikan. Paham ya? Berapapun nilai T yang kita gantikan. Gitu ya. Jadi karena X-nya genap positif, dia pasti positif. Ya tidak mungkin tidak. Cuma permasalahannya di sini adalah nilai T-nya. Oke? Clear ya sampai di sini ya? Jadi dia tidak cukup untuk menjadi jawabannya. Kenapa? Karena hasilnya masih tidak konsisten. Ya. Nah, tapi ketika T-nya diambil bilangan asli, apa yang terjadi? Asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya.
ya, maka pasti Y-nya sudah lebih dari 0 karena dia bilangan asli, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 saja itu cukup, ya, untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah yang B, ya, itu alasannya tadi kenapa jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini jika bilangan K memenuhi 2 tambah 1/3 kali K sama dengan 10, maka nilai K adalah berapa? Sudah, ya, kalau dia dikali itu tinggal kita proses saja, jangan biasakan lama-lama dengan pecahan, ya. Atau kalau kamu nggak mau, ya 2-nya geser ke kanan, berarti jadi 8, kemudian biar hilang per-3-nya kita kali 3 kedua ruas, maka K-nya ketemu adalah 24. Dapatlah jawabannya dengan mudah. Jadi nilai K itu adalah 24. Oke? Nah, itu adik-adik sekalian kira-kira pembahasan kita tentang pengetahuan kuantitatif pada hari ini, ya. Ingat adik-adik sekalian, ya, musuh terbesar kalian itu adalah diri kalian sendiri. Apa? Rasa malas untuk belajar, rasa malu tidak pada tempatnya, dan gengsi dengan teman. Ingat, gengsilah. Kalau kamu karena sudah di kelas 3, tidak akan mungkin tidak naik kelas, tidak akan mungkin tidak akan lulus. Ya, kamu sangat mungkin untuk tidak diterima di perguruan tinggi yang kamu inginkan. Maka berjuanglah, yang terbaik yang bisa kamu lakukan agar kamu semua bisa masuk ke perguruan tinggi yang kamu inginkan. Oke, demikian pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sukses buat adik-adik sekalian. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.